Kembali lagi di Pecahkan Live Comedy Learning. Ini adalah satu pembelajaran stand up comedy yang dilakukan dari sekarang, dari tadi sih, dari jam 1 sampai jam 11 malam dengan 10 narasumber yang berbeda. Ini adalah narasumber yang kedua, Isman. Kami akan ngobrolin soal teori stand up comedy. Apakah perlu teorinya? Kenapa jadi ada teori? Apakah kita akan merasa terkotak atau terbatas karena teori sehingga kurang luas gitu misalnya, karena itu sesuatu yang selalu ditanyakan sama orang-orang. Isman adalah orang yang tepat. Dia adalah guru bagi kami semua, bagi semua stand up comedian di Indonesia. Ilmunya tuh banyak datang dari Isman juga. Dan Isman udah duluan stand up bahkan sebelum kami, dan dia juga nulis buku komedi. Isman juga udah megang buku ini, by the way. Ini juga sesuatu yang lo bisa dapatkan di sini. Satu orang penanya terbaik akan dapat buku Pecahkan gratis dikirimkan ke rumahnya dia. Dan kalau misalnya lo nggak mau lewat kuis, lo bisa beli aja di bit.ly/buku pecahkan. Langsung pre-order aja, karena pre-ordernya cuman hari ini. Semua buku yang di pre-order, berapapun itu jumlahnya, itu akan dapat edisi bertanda tangan. Nah, ini kayak Daufa Satya udah mengamankan bukunya. Lu dapat edisi bertanda tangan dari gua dan juga dari Ulwan. Apakah ada e-booknya? Kecil sekali kemungkinannya, karena ada halaman latihannya, butuh dicoret-coret emang nih buku. Tolong seksi tanya jawabnya dimulainya diomongin. Dari awal aja lu nanya, nanti gua pas giliran gua doknya untuk nanya, gue pilihin pertanyaannya. Kan ada tuh Q&A. Lu bisa nanya, questions from your viewers will show up here gitu. Lu bisa nanya ke gue, nanti gue kumpulin. Oke, kita coba cek apakah Isman udah muncul belum. Isman belum muncul. Ada Irawan nih, Irawan yang membuat ilustrasi di buku ini. Ya, sambil nunggu Isman ya guys. Ismannya soalnya juga tadi habis nanya sama gue baru 2 kali live IG. Gimana caranya live IG gitu kata dia. Oke. Bang, gue cek udah sold out bukunya. Belum, mana mungkin. Lu ceknya kemarin, tulisannya sold out karena belum dibuka. Sekarang udah dibuka, nggak mungkin sold out bukunya. Oke. Mana nih Isman Hasuryaman? Anda mana Isman Hasuryaman? Yang udah dapat bukunya coba report. Bang, saya udah dapat bukunya bang gitu. Pecinta underscore dosa bisa order via Tokped. Untuk saat ini belum, lewat Shopee tuh. Jadi kalau misalnya lu masuk ke bit.ly/buku pecahkan, masuknya ke Shopee. Sono aja. Ini banyak yang nanya di kolom komentar. Sebaiknya nanyanya di kolom question. Harusnya ada kan? Kan lu bisa tuh question gitu. Jadi lu taruh di situ supaya bisa muncul di sini, supaya nanti bisa gue pilih. Nih contoh kayak gini nih, tuh. Kan muncul tuh. Tuh. Gitu. Ahmad Naufil sudah dapat bang, oke. Okta Wijaya sudah PO bang, mantap. Daufa Satya sudah dapat bang, mantap. Adriandi, see you in 2 hours, Nji. Siap. Rian Adriandi. Ini kenapa orang lain yang request live sama gue? Hey Isman Suryaman, Hasriyaman, Anda mana ini kenapa nggak muncul-muncul? Kalau di web nggak ada. Oh, nontonnya dari web. Kalau dari web nggak ada ya. Kang Isman idola semua, betul sekali. Mana sih nih Isman Hasuryaman? Susah deh nih bapak-bapak. Isman waktu itu lucu banget dah. Dia pernah ada satu kejadian. Dia nggak nongol di grup WhatsApp Founder Stand Up Indo. Kan ada gua, Radit, Isman, Ernest sama Rian kan. Dia nggak nongol tuh lama banget, berapa hari gitu. Tiba-tiba dia muncul gini. Sorry gue baru muncul, gue baru ketemu handphone gue ada dalam lemari baju.
gue bisa tuh ngerasain apa yang Isman rasain. Karena kadang-kadang kan kita buka lemari baju sambil bawa handphone kan. Terus kan kita mau ngoprek-ngoprek baju kan. Terus kita taruh dulu handphonenya di situ, kita ngoprek-ngoprek. Terus habis ngoprek-ngoprek dapat baju, kita tutup lemarinya, handphonenya ada di situ. Tapi gue nggak berhari-hari. Karena gue langsung kebutuhan untuk handphone tuh tinggi kalau gue itu. Rada-rada ketergantungan handphone kan, kecanduan. Jadi gue cari-cari. Taruh. Gue keluar bentar ya. Adriandi, mungkin Isman paham mungkin Isman paham teori ber-IG live tapi bingung prakteknya. Nah, ini dia Isman. Oke, Isman, let's go. Isman Hasuriaman. Halo, suaranya kok jelek? Muncul suaranya. Cuman Oh, muncul. mukanya aja kedeketan. Oh ya, menjauh. Cie, kumisan Masih. jenggotan nih gokil biar kayak The Rock ya. Soalnya ekspresi gue nggak ada kalau nggak ada bulu. Maksudnya gimana tuh? Nggak ada ekspresi Ya, kalau nggak ada bulu. ya gue menganalisis bahwa ternyata karakter sama ekspresi itu makin kuat kalau semakin banyak ada perubahan di wajah ya. Yang terlihat tuh dari bulu. Alis gue makin Oh. menipis. Rambut nggak bisa diharapkan. Jadi gue berharap ke jenggot aja gitu. Perubahan pergerakan bulu ini membuat gue terlihat berekspresi. Siapa tahu. Lu kepikiran itu aja lucu banget menurut gua. Isman Hasuriaman, terima Iya, kasih udah mau Panji ikutan Pragiwaksono. ngobrol-ngobrol live IG ini. Maaf ya, itu bukunya nggak ada editornya Isman Hasuriaman, Aduh. makanya berantakan ya bukunya ya. Ini ada Ulwan nih, Ulwan nonton juga tuh, marahin aja Ulwan Nah, tuh, loh. Ulwan yang nulis tuh. Ya lu kan yang ngomongin sama aja kali. Jangan ngeles lu. Tadi gue baca yang Rian, sialan anjir. Lucu banget. Emang kurang ajar tuh manusia satu. Dia sejak menang Piala Citra langsung merasa di atas Iya, kita-kita emang dia. gitu dia. Oh, ya, ngerti gue, ngerti. Biasalah, langsung. Apa istilahnya? Citra sindrom ya? Ya, Ya, Citra Sindrom ya. Sindrom orang menang Piala Citra. ada ya spesifik. Oke, Isman. Ya, Kita kan ngomongin soal teori dalam stand up comedy. Salah satu pertanyaan tersering yang gue dapatkan adalah ya. apakah perlu ngerti teori untuk bisa stand up dan tidakkah belajar stand up dari teori itu membuat kita justru tidak luas dalam berstand up karena terlalu mikir. Nah, kita mulai dari Ya. situ aja dulu deh. Menurut lu gimana, Mas? Ya, yang pertama dulu ya. Apakah perlu? Gue pikir sih perlu bagi orang yang nyadar perlu. Begitu dia sadar perlu. Karena gini, gue waktu awal-awal pun kita bareng kan kita ngerti ya bahwa kita sama-sama belajar nih. Jadi waktu 2011 kan nggak ada yang lebih tahu gitu. Kita tuh sama-sama ngajarin. Begitu kita nyobain di panggung terus pecah, terus Ernest waktu itu kan pernah bikin sesi, gini nih ternyata pecah gini gitu. Terus lu kan pernah waktu itu abis tour langsung berbagi juga gitu kan. Jadi kan kita nyobain sesuatu terus kita berbagi. Nah, saat itu komunitas Cirebon gitu. Si Yuda tuh ngobrol pernah dia bilang bahwa di Cirebon tuh kebanyakan nggak tahu teori, tapi udah melakukan gitu. Jadi rule of three mereka nggak ngerti itu apaan. Tapi udah ada yang mereka bilang tuh istilahnya ulang 3 kali gitu. Jadi menurut gua teori mah nggak perlu. Saat lu udah ngerti aja apa yang lu lakukan aja gitu. Nggak perlu. Perlu saat lu sadar perlu. Jadi saat lu ngerasa bahwa gue kayaknya perlu sesuatu yang baru nih gitu. Gue ngerasa mentok. Ya oke, lu mulai rasa perlu gitu. Kalau lu mentok terus nggak ngerasa perlu, ya udah. Berarti dikasih teori pun nggak akan mau ngaku biasanya kan. Gitu. Jadi ya. Karena waktu itu gue juga pernah bilang bahwa teori itu adalah untuk mereka yang tidak bisa melakukannya secara natural gitu. Karena Natural, ada juga kan orang kayak dibantu. Mongol, Soleh mungkin nggak terlalu paham teori, tapi mereka tidak perlu paham teori karena mereka Tidak sudah perlu bisa mereka. melakukannya secara natural. Gue tipe yang perlu teori buat paham gitu. Karena gue tuh dulu belajar stand up dari tahun 97 ya. Gue baru ngerti tahun 2000-an. Jadi buta banget. Gue baca Seinfeld tuh sampai berapa tahun baru bisa paham. Oh lucunya tuh di sini gitu. Jadi gue baca tuh kayak ya oke lah baca dulu. Terus apa ya? Terus baca lagi berkali-kali gue baca sampai berapa tahun kan, baru ngerti.
Si Hmm? siapa ya? Sam atau Ya, Sammy atau Ernest apa Rian apa Radit yang bilang sama gue bahwa dibanding hmm, kami semua mah lu sebenarnya lebih dulu stand up waktu itu. Gue pengen tahu pemicunya apa ya waktu itu ya. Apakah karena lu udah mulai nulis komedi dan hmm. menggali keilmuannya ke arah sana untuk mencoba membawakannya dalam konteks performance stand up komedi atau apa waktu itu? Ya enggak waktu emang kan gue dari kecil emang pengen jadi pelawak ya. Hmm. Terus terlupakan karena gue jadinya malah berkarir di IT yang jauh dari dunia lawak. Walaupun sangat lucu IT. Nggak cuma jadinya waktu 97 kan gue tuh apa istilahnya tuh homestay ya. Gue Hmm. homestay di Amrik itu salah satu dosennya ngajak gue ke klub. Di situ gue Hmm. ngeliat seneng banget gitu. Anjir Hmm. ini asik banget sendirian gitu. Karena kan masalah gue adalah harus nyari orang-orang sama-sama bikin grup dulu gitu kan. Kalau grup lawak kan dulu kan grup lawak. Hmm. Kalau Hmm. sendirian, oh asik nih bisa gitu. Cuma ternyata dosen gue tuh sebenarnya nggak lucu-lucu amat juga. Jadi gue harus mencari materi belajar yang lain gitu. Salah satunya beli buku Seinfeld lah, beli buku kayak kayak komedi Writing Secret segala macam gitu. Dia tuh bangga Ya. banget loh waktu itu sempet walaupun gue merasa dia sangat berjasa ya buat gue pengen ke stand up, tapi dia tuh sempet bangga banget ngelihat, ini nih joke gue dimuat di buku. Satu joke dong dari seberapa tebel gitu. Yang lucu juga, dia tuh joke itu kalau nggak salah bunyinya tuh apa, high heels were invented for people who got kiss on the knee, apa, on the forehead, dia bilang gitu. Jadi, cuman ya, oke, satu joke, yang lainnya gue nggak tahu lu ngapain. Tapi ya gitulah, intinya gue sih tipe yang merasa perlu saat itu karena gue nggak ngerasa bahwa ini dunia baru, gue pelajarin. Walaupun pelajarinnya karena dari buku orang-orang yang pernah ya gitu. Jadi nggak formil, nggak kayak si Radit yang pernah ikut workshop ya. Jadi Ya. mungkin Ya. karena itu progresnya lama. Terus kita mau bandingin ke Indonesia juga susah gitu kan. Ya. Terus akhirnya jadinya mau nggak mau kan gue sadar bahwa gue perlu panggung ya buat nyoba. Hmm. Ya cari-cari kan dulu sama masalah kita. Kita Seno terutama Seno kan bikin panggung sendiri kan. Dia kalau nge-MC dikit-dikit ngejok walaupun akhir dilemparin balok kayu lah, disuruh turun gitu kan. Tapi ya kita semua Ya. gitu bikin panggung gitu. Karena nggak ada Hmm. ya. Nah, gua tuh stand up pertama kali di si Ubud Writers Reader Festival karena waktu itu kan emang audiensnya udah Inggris. Jadi ya Hmm. udah, ya emang deket. Di depan Indonesia tuh saat peluncuran buku yang pertama yang Percaya atau Mati tahun 2004 ya. Hmm. Ha-ha. Itu di Hmm. Comedy Cafe loh. Di Di Comedy Comedy Cafe Bandung. Cafe-nya Bandung dulu ada Comedy Bandung. Cafe. Bandung pernah ada di apa ya itu yang deket Kimia Farma, jalan Punyanya deket-deket Ramon Bau juga. Reksa. Punya Ramon juga. Wong dia ada pas peluncuran. Wow. Cuman gini Berarti ya, akrab ya berdua ya? dulu sangat akrab karena apalagi tempatnya kan. Nah, nah Oke, terus sorry. So- mm, sorry ya gue ya potong gimana Isman gimana? karena kita geser ke Yang kita kedua. kita iya gue mau geser ke yang kedua soal Boleh, boleh, boleh. apakah Nggak masalah. apakah benar belajar secara teori itu Bikin membuat nggak luas. kaku. Nggak luas, gimana menurut lo? Ya menurut gua mungkin wajar karena pasti banyak yang tadi yang kata gua, yang menurut kata gua gitu, yang belajarnya tuh mentok, yang maksudnya nggak punya bakat secara natural buat ngelucu nih. Jadi Hmm. mau nggak mau dibantuin sama teori kan buat mahamin ini. Pasti ngelihatnya orang kayak gini gitu. Dianggapnya oh nggak luwes nih gitu. Padahal Hmm. sebenarnya ada juga orang yang udah punya bakat baca teori, langsung ngerti, dia langsung nangkep, langsung bisa luwes, bisa gitu. Jadi teori Ya. dikit pun langsung bug gitu. Kan salah satunya di kompetisi-kompetisi kayak Suci, Suca itu kan adalah kayak gitu kan. Maksudnya ada orang-orang yang emang udah punya bakat nih. Cuman dia kebanyakan emang udah punya satu set seumur hidup ya. Tapi ada juga yang benar-benar amatir. Ada yang Hmm. benar-benar baru nyoba saat itu gitu. Dan itu lucu gitu. Nah itu begitu kita kasih teori dikit ternyata bisa gitu. Nah itu nggak masalah gitu. Dia luas saja. Jadi Ya. yang mungkin yang bikin orang ngelihat nggak luas ya ketemunya adalah orang yang emang gagap karena nggak punya ininya gitu, nggak punya bakat naturalnya. Ya Ya. kayak Dan basket lah. ketika lu ngajar, bukan ngajar, jadi mentor di Mm-mm. Suca, salah Ya, satu yang anak-anak sering bilang adalah yang dimentor sama Isman ini jalannya lebih panjang di kompetisi.
Mo bilang gitu, David bilang gitu, anak-anak yang lu pegang nih usianya panjang lah di kompetisi. Nah, itu lu apakah yang lu lakukan adalah atau kontribusi lu sebagai mentor adalah lu ngelihat nih mentahannya bagus, habis itu lu tambahin Hmm. teori-teori untuk membantu dia ngembangin lagi. Apakah itu? Iya, lebih ke arah situ sih. Jadi maksudnya gue nggak pengen ngebentuk gitu. Gue Hmm, pengennya dia yang nemuin sendiri. Jadi hmm, cuman ini ada teori gini. Tapi lu ngerasa cocoknya gimana gitu. Apakah ini cocok? Kalau enggak, buang gitu. Jangan sampai teori ngalangin lu gitu. hmm, Walaupun di buku lu kan ada yang penting, yang satu yang harus ditekenin juga. Lu harus tahu aturannya juga gitu. Kalau mau ngebenturin aturan gitu. Ini ya, sama kok di mana-mana juga di kreatif, di penulisan juga sama. Penulisan kan banyak orang yang begitu di Lestari dulu nerbitin Supernova, semua jadi hmm, pengen dialog tuh nggak pakai tanda kutip gitu. Ntar dulu, lu harus tahu dulu teorinya kenapa pakai tanda kutip, biar orang bisa bedain itu dialog gitu. Nah di Lestari bisa bikin itu tanpa tanda kutip, tapi orang bisa bedain. Nah lu belum bisa, jangan ya, dulu ya, gitu, jangan langsung ya, aja gitu. ya, Sama kayak ya. gitulah. Oke, itu kalau di buku tuh pembahasan gue tuh first you play by the rule and then you play with Mm-mm. your heart. Itu justru sesuatu yang gue pelajari dari Adi MS yang seorang komposer. Dia bilang lo kalau mau Mm-mm. main piano pertama harus tahu teknis dasarnya dulu. Kalau Iya, udah bisa basicnya, udah bisa teorinya, udah bisa aturannya, baru lu main sepuasnya. Oke, ini pertanyaan udah keburu banyak. Kalau gua nggak bacain, ntar gue yang salah nih. Lebih banyak iya, iya. pertanyaan buat lu daripada sama Adri. Ini ada Nggak, pertanyaan kan 85 bukan pertanyaan. bukan bukan nyepet ya, biasanya. Oke, oke ini cukup bagus nih. Si Ajamil nanya, Mm. apakah yang jadi pembeda antara yang stand up pakai teori dan tidak? Apa tuh, Isman, biasanya? Apakah Nah, apa ya longevity ataukah variasi dalam melakukan stand up atau apa biasanya? nah, bedanya cuma itu aja sih. Cuma pas di akhir dia disuruh ngejelasin bisa apa enggak itu. Yang nggak pakai teori dia lucu begitu suruh jelasin itu kenapa lu pakai gitu? Ya soalnya kerasa enaknya gitu, gitu aja gitu. Tapi kalau lu pakai teori lu bisa jelasin ya karena kan orang ngarepinnya ke sini nih, tapi gue belokin ke sini gitu. Itu doang bedanya. Si saya mas sebenarnya nggak apa-apa kok mas, nggak beda, nggak ada bedanya. Karena pada akhirnya kan Mhm. yang orang tahu kan penonton kan nggak peduliin ini kayaknya tahu teori nih. Nggak ngaruh lucu Ya. apa enggak udah gitu aja. Oke, ini ada lagi dari David D3568. Apakah bisa menciptakan teori baru? Kalau bisa, gimana caranya? Menurut lo gimana? Bisa karena kan stand up juga berkembang ya. Dulu kan waktu Hmm. waktu dari zaman Bob Hope aja one liner itu kan intinya cuman nggak usah ada hubungan, dia ngomongin harus cepat, terus kemudian siapapun bebas gitu. Siapapun bebas Hmm. diserang. Sekarang kan udah berubah. Ya walaupun jaraknya tahunnya beda, tapi intinya kan kita harus sekarang objek yang kita ketawain itu harus deserve itu apa ya? Harus patut diketawain gitu. Baru orang mau nerima Hmm. gitu. Ya Hmm. itu aja udah Hmm. mulai berubah tuh, berkembang. Sekarang apalagi mulai banyak batasannya kan. Batasannya yang bikin bahwa orang sampai ngomong bahwa sekarang nggak bisa bercandain apa-apa lagi. Bisa, cuma tadi lo mesti tahu caranya sama targetnya ya pastiin dulu. Targetnya Ya. bukan orang yang emang jadi korbannya gitu kan, tapi Hmm. adalah ketidakadilannya misalkan. Nah, ya lu bakal dapet ketawa kalau kayak gitu. Ya. Kayak gitu aja sih. Ba- Jadi, mm, ya enggak bahkan mm, gue bahkan punya keyakinan justru mm, biasanya kejadian dulu baru dirangkum sebagai sebuah teori. Jadi selalu ada inovasi dalam ya, berkeseniannya. Habis ya. itu, oh itu kayak yang tadi lu Nah, cerita tuh yang ya, di Cirebon tuh yang ada ulang 3 kali. ya. Jadi gue ngerasa justru harusnya emang berevolusi terus, mencipta terus, inovasi terus, baru kemudian orang bilang, oh itu namanya ini, untuk membantu Ya, orang baru lain yang nggak bisa belajar bantu orang secara lain yang faktural gitu ya kurang lebih. buat nyebarin gitu. Ya tadi yang kayak kita Ya. kumpul-kumpul ngejelasin bahwa ini kayaknya gini deh. Nah, itu sebenarnya yang Hmm. dilakukan kita kan karena komunitas bisa gitu. Kalau di Ya, luar ya, kan ya, profesional banget gitu. Jadi orang cuma bisa analisis terus kemudian ya, post di YouTube biasanya. Ada kan yang ya, ya, ngepost gimana cara George Carlin cari komedinya gitu. Panjang banget berapa menit ya, gitu. Itu keren ya, banget ya. tuh dari pemilihan diksi segala macam. Ya, oke. Ada lagi Ya. Den 8S. Momen apa yang membantu kita untuk sadar bahwa kita sudah dapat berkomedi tanpa berteori? Jadi intinya gini sih,
Kan tadi Iya, kita iya. bilang kan pertama you play by the rule and then you play with your heart. Basically Mm. dia nanya pada momen apa nih kita udah mesti berhenti berteori gitu. Menurut lu Ya, gimana? menurut gua sih seharusnya begitu lu nyari ya, jangan pakai teori gitu. Jadi emang Hmm. saat lu lagi nyari-nyari keresahan, terus kemudian mau nyampein ke orang, udah nggak pakai teori. Teori itu pada saat lu berusaha ngeformatin aja kebiasaan. Karena kan jadikanlah ini jadi habit gitu. Kayak lu mungkin sehari-hari cuma ngelihat lucu, terus oh ya udah lewat gitu. Tapi sekarang karena lu stand up comedian, lu kan ngelihat lucu, lu catat dulu gitu. Terus kapan-kapan lu cek bisa nggak jadi beat atau misalkan kemudian di free association kalau lu kan kemudian cek kemudian apakah ini masuk ke set itu kan semua bagian dari habit ya makanya si yang kau tulis juga kan mengenai si siapa Jerry Seinfeld ya yang Don't Break Ya, the Chain bahwa dia tiap hari ngelakuin gitu kalau betul. nggak tiap hari ngelakuin lu jadi nggak kebiasaan jadinya lu tiap hari harus maksa dengan teori gitu karena oh ini bisa gua apain nih kalau pakai rule of three pakai apa gitu itu kan jadinya terlalu apa terlalu terkotak-kotak gitu lama-lama lu kalau udah jadi habit ngelihat lucu lucu nih gue pengen bagi gitu gitu aja udah cukup gitu baginya Ya, gimana gitu baginya dengan cara ngelihat orang kenapa nih lucu gitu itu aja udah natural menurut gue oke. nanti Ini begitu ada itu ngerasa lu kurang tambahin gitu oke apa. ya. Sorry, ini ada dua pertanyaan. Gue nggak mau Hmm? mesti bukan untuk kita jawab, tapi ini salah satu cara pikir orang-orang. Jadi gini, Hmm. dia nanya gini, Bang, teori yang dipakai dalam penulisan supaya selalu sesuai di panggung dan solusi ketika teori dijalankan saat jokes, tapi penonton nggak paham dengan jokes kita. Nah, ini tuh Ya dia nih cara pandangnya gini, Isman. Jadi gimana tuh. dia pikir dengan ngerti Hmm. teori dia pasti lucu, sehingga Oh ketika dia ya nggak lucu dia salahin teorinya. Nah, ya gimana ya menurut ya lo? ya gini kalau kalau lu mengerti teori sebagai suatu yang ilmiah lah ya berarti lu tahu kan proses ilmiah itu nggak langsung otomatis benar pasti harus Ya, ada hipotesis kan gitu. Ini nih kayaknya lucu nih hipotesis gua. ya, Ya lu ya, eksperimenin yang kita sebut open mic gitu. Lu dari hasil eksperimen lu lihat ternyata emang lucu. Aku jenius gitu. Boleh gitu. Tapi kan jenius di kalangan ini lu coba kalangan lain berkali-kali karena eksperimen nggak boleh dong sampelnya cuma satu. Ilmiah kan gitu. Masa ya, sampelnya harus banyak sama gitu. Open mic tuh kayak gitu. Lu perbanyak sampel makin sukses itu bener ini vaksin kan gitu tuh, makanya kita masih curiga kan vaksin karena sampelnya ya, mana gitu, hasil hasil suksesnya mana. Sama ya. ini juga ke komedian juga gitu. Ya, ini banyak banget yang kayak gitu. Nih ada satu lagi nih. Apakah belajar teori pasti nambah lucu? Nah Apakah kan, teori menjadi lucu? Nah, ini tuh ya ya cara ya, pikir yang sesat menurut gua nih. Bego-bego iya nih. banget. Pasti bocah-bocah ini. Nah Karena ini makanya kebanyakan gue dia juga nyalahin orang lain hmm, gitu. Nyalahin aspek lain gitu bukan diri mau sendiri. nyari, gue udah ikutin ini tapi nggak lucu nih, buku ini jelek gitu, gitu. Iya, Nah ini ya makanya gue cukup suka buku lo tuh nggak terlalu ribet, masalah hal-hal yang terlalu teknis, yang terlalu ke hmm, depan. Jadi orang tuh nggak usah nyari gitu. Di kompetisi itu paling paling sering gue nemu pertanyaan yang menurut gue ini nggak usah ditanyain gitu kayak gini. Kayak baru muncul dari persona gue kayak gimana ya bang? Lah nggak usah nyari persona lu materi aja. Materi iya, lu sampein gitu. Begitu lucu lu iya. konstan otomatis itu persona udah. Iya, 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 benar benar sekali. Ada yang kayak gitu. Ntar ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Bang, gue waktu itu stand up tapi penonton nggak ketawa. Kayaknya mereka nggak siap denger dark joke. Kata gue, orang tuh nggak ketawa bukan karena topiknya, tapi karena lu nggak lucu gitu. Jadi dia banyak orang Iya. yang lagi belajar stand up tuh nyalahin faktor-faktor eksternal. Penonton nggak Ya. suka dark jokes, gue nggak kuat apa namanya tadi personanya dan segala Ya. macamnya. Padahal it just comes down to basic joke writing. Nah ini ngomongin soal teori, kan dasarnya itu kan setup dan punchline gitu kurang lebihnya. Secara teori kan gitu ya, teori dasarnya Teori itu. gitu. Kalau lu mau ngajarin stand up ke orang, basic teori yang biasanya lo kasih tahu tuh apa Isman? Yang dasar banget untuk orang yang belum pernah. Untuk orang yang belum pernah. Oh, ngajarin stand up-nya gitu. Iya ngajarin Eh, nulis beat deh misalnya. oh iya iya iya. Iya, jadi ya gue sih itu bilangnya ada kalimat pancingan, terus kalimat Hmm. lucu gitu aja gitu. Jadi Kalimat yang pancingan, kalimat lucu. kalimat pancingannya ini jauh dari yang lucu. Jadi orang tuh nggak nebak bahwa itu kan lucu gitu. Atau kalaupun ngarah ke lucu, lu tahu kan dia ngarahnya kemana, lu tingkatin gitu. Jangan sampai dia sesuai harapan. Kalau sesuai harapan dia cuma ya udah diduga gitu.
lu naikin bisa gitu. Karena kadang-kadang kan susah yang membelokkan apa ekspektasi itu susah. Jadi dinaikin juga bisa. Banyakannya tapi ya itu sering banyak orang yang keblinger jadinya terlalu absurd kan. Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu Iya, sih iya. case per case menurut gua. Kalau udah yang terlalu absurd, gua bilangin lu cobain ini dulu deh gitu. Yang berubah ekspektasi dulu. Karena kalau terlalu gitu-gitu terus, orang juga ekspektasi makin naik. Jadi udah absurd nih. Taunya bisa aja lu balikin jadi normal gitu. Terserah Iya, gitu. Pokoknya intinya iya, manage expectation kan istilahnya. Lu iya, kelola ekspektasi penonton. Lu ngarep kemana nih? Gue kesini. Gitu kayak gitu. Jadi iya, semacam sulap juga kan gitu. Komedian iya. sama sulap mirip sebenarnya. Ini sebenarnya ngarah ke anggapan penonton. Jadi Ridwan Remin tuh salah satu stand up comedian yang selalu dianggap penulisannya rapi, Ya. gitu kan? Apakah itu menurut lu berarti kalau di sekolah ya, kalau orang Hmm. nulis tulisannya rapi, itu kan biasanya terlatih. Ya, ya, ya. Atau dia ngerti teori nulisnya seperti apa sehingga jatuhnya Ya, kayak gitu. ya. Nah, apakah itu salah satu aim dari orang belajar teori stand up supaya kelihatan rapi dari Oh, performance atau enggak juga sebenarnya? Lu bisa ngerti teori kemudian ngacak banget gitu secara penampilan seperti misalnya siapa ya dibilang ngacak banget siapa ya? Gue juga bingung contohnya. Levi Rispo gitu siapa? misalnya. Oh, Rispo. Rispo. Gimana Rispo, oh menurut lo? ya. Menurut gua sih enggak. Menurut gua malah lu tuh terserah lu maunya ke arah mana. Kalau mungkin emang Ridwan Remin cocoknya yang rapi. Karena bagi dia itulah yang menurut bagi dia komedi yang cocok bagi dia, yang bagi dia juga mungkin dia menikmati. Biasanya kan gitu. Bagi kita ini bagus, ya kita pengen juga dong sebarinnya gitu. Menurut gua Ridwan Remin juga tipe yang gitu. Kalau Rispo kan sama juga. Dia sempat ngobrol waktu kemarin Comedy Lab ya. Hmm, Dia kan datang-datang si Rigen kan lagi main yang coin toss. hmm, Coin toss kan intinya adalah ngelemparin koin buat tentuin tim mana yang duluan. Ini lagi hmm, battle tim gua lawan tim Rispo. Rispo hmm, datang-datang langsung nanya ke si Rigen, "Lu mau warna hmm. apa?" Ke Rigen. Rigennya jawab lagi, "Merah." "Lu ngapain lu milih?" Itu kan setupnya nggak usah diucapin. Iya, Setupnya adalah Regen itu koin buat orang lain gitu. Dia langsung iya, punchline iya, aja gitu. Jadi iya, setup tuh kadang-kadang nggak usah diomongin gitu. Lu iya, situasi pun bisa setup. Intinya sesuatu udah terekam dalam benak penonton bahwa biasanya begini. Nah, lu bisa patahin. Dan si Rispa pun ngomong, gua sih kata dia, gini doang lah, paling cuma ngelihat biasanya orang gini, ya gue patahin. Nah itu udah teori sebenarnya, cuman dia sangat sangat meresapi itu gitu. Jadi menurut gue iya, udah keren. Nah itu udah teori itu udah bagian dari lu. Jadi menurut gue Ridwan Remin juga gitu, karena dia udah habit, dia udah bagian dia buat masuk buat nulisnya rapi gitu. Jadi nggak usah harus rapi nih berdasarkan teori, enggak, emang dia bagi dia tuh bagian habit dia dan itu cocok. Semua orang bisa nemuin sendiri lah. Ya, tapi sekali lagi harus eksperimen dulu, nggak instan. iya. Ini ada pertanyaan nih. Iya. Pertanyaannya rada menarik menurut gua dan kaitannya sama teori juga ya. Namanya Stanley Susanto. Dia nanya orang kalau nggak humoris bisa nggak ya jadi komedian? Seandainya dia Mm-mm. ngerti teknisnya, ngerti teorinya, ngerti teknisnya, dia Ya, jalanin. Gua ambil contoh gini, Isman. ya. Waktu itu di kampus gua di SR itu ada yang sempat lolos FSRD ITB Mm-mm. walaupun dia buta warna. Ya. Kan sebenarnya masuk studio ITB kan nggak boleh buta Harus. warna. Iya, Dia iya. ngehafal CMYK, Isman. Aji gila jagoan banget. Gila kan? Gila kan? Jadi walaupun dia Ya. secara natural tidak bisa, tapi dia mengatasi dari sisi teori gitu kurang lebihnya. Gimana menurut lo? Secara teori bisa, menurut gue. Jadi emang ada aja orang-orang yang mungkin dia nggak tahu nih ini kenapa sih orang pada ketawa gitu ya. Hmm. Tapi dia simpen bahwa ini jadi referensi buat ini bisa diginiin, bisa diginiin. Terus caranya gimana? Nah itu bisa jadi gitu. Cuma menurut gua sih sekarang kebanyakan orang yang udah ada sense-nya gitu. Jadi kalaupun emang dia lagi dalam tanda kutip tidak humoris tuh mungkin intinya orang-orang bercanda dia nggak ngerti lucu di mana gitu ya.
Ya lu ngelatih sensa dulu. Sama kayak waktu ya tadi gue cerita, gue sampai bertahun-tahun mencari lucunya tuh di mana si Seinfeld. Sampai akhirnya gue dapat sense-nya, gue dapat oh anjir ini gitu. Baru gue bisa nyampein karena kan ini seni persuasi. Gue harus meyakinkan bahwa ini lucu. Gue aja nggak yakin ini lucu gitu. Ya, Setelah seni gue yakin ini persuasi, lucu, iya bener gue juga. bisa. Ya. Jadi kalau gue Ini kesel, ada gue kesel dong. Gimana? ini ada pertanyaan bagus nih. Ada Adi Triasmara. Apakah teori stand up live Mm-mm. gitu ya, stand up biasa, teorinya itu applicable untuk film, komik, buku, komedi dan segala macamnya? Ya, iya bisa Gimana menurut banget. lu? Maksudnya gini. Oh tapi dia bilang live ya, stand up live. Iya, stand Nah up itu live beda gitu. karena gini dalam budaya Indonesia apalagi jaraknya gede banget antara lisan sama tulisan. Jadi apa yang kita tulis lucu sama yang kita omongin lucu bisa beda. Hmm. Jadi makanya Kenapa lu bilang kadang-kadang apalagi orang Indonesia jaraknya jauh? Kenapa menurut lu? iya karena bahasa ini kita kan sekarang ngomong sih istilahnya bahasa pasar karena sehari-hari kita Hmm. ngomong gini ya. Tapi kalau Hmm. gua nulis apa yang kita omongin gini nggak Hmm. akan gitu jadinya gitu. Jadinya bisa Iya betul. bahkan antara ngomong saya gua itu aja sungkan gitu kalau dalam tulisan ngomong gue. Padahal harusnya nggak apa-apa dong ngomongnya juga gini gitu. Tapi nggak di Indonesia ada batas yang susah gitu ditembusnya gitu. Dulu tuh makanya gue cukup seneng munculnya Radit ya di dunia sastra karena dia Hmm. ngedobrak itu gitu. Jadi buku dia tuh yang isinya ngomong lu gue bahkan apa kata-katanya tuh kata-kata sehari-hari bahasa pasar dimasukin dalam tulisan gitu. Jadi buku itu tuh gue langsung seneng banget. Ini nih harusnya dunia tulisan itu juga bisa gitu nyambung sama lisan. Ini jauh banget gitu. Sekarang lu lihat deh buku bahas novel atau ambil aja. Lu ngerasa bisa nggak dalam dunia nyata diomongin? Susah. Banyak kan nggak bisa gitu. Jadi ada beda dunia lisan sama tulisan tuh gitu. Iya, iya. Dan mungkin Mhm. kendalanya kita sebagai orang Indonesia beda Mhm. dengan orang di luar negeri ya, di mana Ya, tutur dan tulisnya tuh mungkin nggak terlalu jauh. Kita tuh kerasa banget jauhnya sih emang. kerasa banget. Jadi kalau apa di budaya Inggris aja misalkan tulisannya kayak gitu bisa jadi ngomongnya emang gitu tergantung orangnya kan. Kalau dia Hmm. ngomong valedictorian misalkan di depan kampus, ngomongnya bisa jadi seperti tulisannya dan kita nerima itu. Tapi Hmm. kalau di sini sih formal banget kayak apaan sih? Kayak gila langsung ada jarak gitu. Ya. Makanya biasanya Tapi secara apa? Cara apa? tapi secara umum teorinya itu Nah, yang kita pelajari itu applicable nggak ke film, applicable-nya komik? teori nulisnya. Apa teori nulis komedinya applicable buat apa? Oh. Film, komik dan lain-lain. Kan gue juga nulis komik, nulis film. Ya gua Hmm. terapin situ juga gitu. Hmm. Apalagi Hmm. komik itu sangat bisa main jeda. Jadi Hmm. kayak main jeda, main ruang juga bisa kan gitu. Hmm. Hmm. Kalau film kan kita nyajiin bentuk naskah nih, diinterpretasikan lagi sama saudara, interpretasikan lagi sama aktor, terus kemudian di syuting. Makanya film kan dibikin 3 kali minimal kan, pas ditulis, Ya. pas di syuting, pas di editing. Ya, itu Hmm. kita cuma bisa ngaruhnya di nulis pertama aja, habis itu lepas terpaksa udah gitu. Tapi Hmm. kalau komik lo lebih cepet lah gitu, lebih bisa langsung bareng malah sama ilustratornya kan, jadi enak. Hmm. Jadi Oke. applicable tapi ya nulis. Oke, ketika udah mulai dibawakan itu adalah eh, Ya itu beda. teori dengan set of skills yang beda lagi ya. Waktu itu Iya, si Jerry Seinfeld pernah diwawancara, gue lupa di apa ya, di mana iya. gitu. Dia bilang dia ditanya sama reporternya, loh Heeh. jadi yang tertulis di kertas itu nggak cukup. Dia bilang itu cuma 2%, 98% of it is how Iya, berarti you say it gitu. ya bisa itu. Ya berarti penyampaiannya juga krusial Iya, ketimbang tulisannya gitu. Jadi selain tulisan tapi iya. penyampaiannya juga. Oke kalau gitu. Isman udah lewat dari setengah jam. Gue mencoba untuk Nah, membatasi setiap sesi setengah jam. Karena gue siap. 10 kali seperti ini sampai jam 11 malam. Mantap, mantap. Isman terima kasih banyak. Dan Sama-sama. tadi yang mendapatkan hadiah buku adalah bukan ini dong. Kok ini udah kan? Kalau Kok secara udah kan? ini kepencet nih, kalau secara teori nemuin punchline dulu baru nyari premis, gimana Kang? Gue juga sering kayak gitu. Itu mah Langsung biasa jawab aja deh. kan? Nggak perlu sih.
Nih, ini yang dapat hadiah dari kita Adi Triasmara. Pertanyaan terakhir kita yang tadi dijawab. Oke. Dia dapat buku, pecahkan, dan untuk yang lain kalau misalkan masih pengen dapat gratisan, abis ini gue sama Stand Up Indo diwakilin sama Erwin Wu sebagai wakil presiden. Wih. Isman, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama Ji. Selamat selamat istirahat. Selamat main game dong. Thank you. Main game ya. Thank you, bye-bye. Yuk. Main game. Si siapa ya? Isman tuh siapa ya? Radit kayaknya. Radit yang sering cerita sama gue dia suka main game. Oh, Mo Sidik yang sering cerita dia main game. Sorry, Uus yang cerita sama gue kalau dia suka main game sama Isman. Itu kata si Uus. Oke. Ini tadi soalnya banyak banget pertanyaan yang sama. Intinya kan orang pada rata-rata itu pada nanya pertanyaan yang sangat basic dan sangat salah menurut gue. Anggapan bahwa kalau dia ngerti teorinya, dia jadi lucu. Dan kalau dia nggak lucu, dia nyalain teorinya. Itu sama kayak kan lu belajar teori matematika sama. Tapi kan ada yang jadi profesor, ada yang enggak. Itu gimana lu mengasah kemampuan lu. 100 orang bisa baca satu buku yang sama, tapi hasilnya beda-beda. Karena tahu teorinya adalah satu hal, aplikasi teorinya adalah hal yang lain. Nah, jadi orang pada nanya apakah teori bisa bikin lucu. Teori itu membantu lu mengembangkan cakrawalanya. Tadi gue ngobrol sama Isman udah ngomong, gue juga mengamini bahwa lu nggak perlu ngerti teori, tapi kalau lu pengen ngembangin, nah lu belajar teorinya. Gue juga awalnya nggak ngerti teori, gue cuma melakukannya secara natural. Terus gue ngerasa gue pengen bertumbuh, pengen merasa berkembang. Lalu gue belajar teorinya. Pertama kali gue ngerasa kebutuhan untuk berteori adalah karena tadinya gue pikir nggak perlu ditulis dan gue pikir nggak perlu dilatih. Gue pikir pokoknya gue harus alamiah gitu dari hati gue supaya tetap kerasa feel-nya, tetap kerasa lucunya. Setelah gue tahu tuh orang ditulis dulu biar dikonsep, biar kelihatan, biar lu nggak bertele-tele. Dan setelah gue lihat rekamannya gue sendiri dan emang gue bertele-tele banyak yang penting. Setelah gue ngerti teorinya, baru gue gali. Semakin gue gali teorinya, semakin gue tumbuh kembang. Jadi kalau lu nanya apakah teori itu penting, penting kalau lu pengen bertumbuh. Enggak juga nggak apa-apa. Kalau lu ngerasa nggak butuh teori untuk bertumbuh, nggak apa-apa juga. Itu yang tadi kita sempat bahas. Soleh, Mongol, itu natural sekali dan mereka belum ngerasa butuh belajar teorinya karena mereka belum mentok, mereka masih terus numbuh. Nah orang kayak gue kan mentok-mentok mulu nih, jadi gue belajar teori terus gitu. Gue sampai sekarang masih belajar. Nah kalau misalnya belajar teori adalah sesuatu yang lo butuhkan, ini buku bisa lo beli bit.ly/buku pecahkan atau lo masuk ke pecahkan.com, klik buku pecahkan. Beli pre-ordernya cuma hari ini, berapapun bukunya yang dibeli hari ini adalah edisi bertanda tangan. Nanti mulai 1 Januari 2021 bisa dibeli, harganya sama 110.000 tapi nggak ada tanda tangannya ya. Abis ini kita akan ketemu dengan perwakilan dari Stand Up Indo, Erwin Wu. Kita akan ngomongin soal apakah gabung ke komunitas penting untuk belajar stand up comedy. Itu salah satu pertanyaan paling sering tuh. Emang perlu ikutan komunitas bang kalau pengen jadi stand up comedian? Nanti kita bahas jam 3. Jangan kemana-mana, kita balik lagi nanti jam 3 di Pecah.